Assalamualaikum teman-teman semua. Take satu. Tuh. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Nabila. Kali ini Nabila nggak sendirian. Nabila bersama salah satu cowok ganteng. Siapakah dia? Kamu siapa? Ana Abdullah min Mahad Darussalam. Anda? Abdullah santri Oke. min Mahad Min? Mahadi Darussalam. Mahadi dari Salam. Disebut mereknya. Ya, jadi di sebelah aku ini adalah adik aku, adik kandung, beneran adik kandung. Dia adalah Mirip no? adik bontot. Ya, walaupun kita nggak mirip, tapi memang kenyataannya dia adalah adik saya, adik kandung saya. Oke, jadi namanya siapa? Ismi Wildan Ansori. Namanya Ismi. Ismi nama saya. Namanya Wildan Ansori, guys. Namanya Wildan Ansori. Dipanggilnya siapa? Wildan Ansor. Wildan Atau Ansor. Ansor. Ya pokoknya terserah ya mau dipanggil Wildan atau Ansor. Oke. Jadi Wildan ini adalah seorang tulab, seorang murid. Ya, seorang murid. At-tulab itu artinya murid, seorang murid di salah satu pondok pesantren atau salah satu mahat di daerah Bogor, Ciamas. Betul? Sahih. Sahih. Nah, kali ini aku bikin konten ini sebenarnya bukan mau apa-apa, bukan mau kayak mengunggulkan wah adik gue di pesantren nih, enggak. Cuman aku mau sharing ke teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang mau masuk SMP nih atau yang mau masuk SMA di pesantren. Aku mau sharing gimana sih kehidupan di pesantren gitu, karena aku jujur adalah alumni juga, alumni pesantren di salah satu pesantren di daerah Ciamis. Dan dia ya Ciamis Tasik, tetanggaan lah ya. Dan dia juga sedang belajar di salah satu pesantren juga di Bogor. Makanya kita mau sharing nih sama teman-teman semua gimana sih sebenarnya kehidupan di pesantren. Oke? Nah, langsung aja aku mau nanya nih sama adik aku. Nih, sebelum kita masuk nih gimana tentang kehidupan di pesantren gitu ya. Aku mau nanya, apa sih yang ngebuat adek tuh mantep gitu untuk masuk pesantren gitu? Karena kan ya kita tahu sendiri ya, di zaman milenial sekarang pesantren tuh udah kayak penjara gitu. Orang masuk pesantren tuh kayaknya takut banget gitu untuk masuk pesantren. Ya karena berbagai macam alibi dan sebagainya gitu. Nah, apa yang ngebuat adek tuh mantep banget tuh? Oh, kayaknya gue mau masuk pesantren aja deh, setelah lulus SD gue pengennya masuk pesantren gitu. Apa sih yang ngebuat ngebuat motivasi adek tuh apa gitu untuk masuk pesantren? Kalau misalnya masuk pesantren itu jangan dibawa itu, nggak usah takut banget. Nah, itu juga nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada apa-apa. Ya maksudnya apa sih motivasi adek tuh, kenapa adek pengen masuk ke pesantren? Nah, motivasinya tuh yang pertama, niatnya itu dimantepin, maksudnya tuh ditekanin niatnya. Misalnya niatnya apa? Menuntut ilmu dan pendidikan, menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum ya. Nah, itu semua ilmu. Tapi kan kalau misalkan niatnya menuntut ilmu agama, ya kan bisa nih sekolah di negeri terus nanti juga ngaji gitu di mana kayak gitu. Kenapa harus di pesantren? Kalau di pesantren tuh untuk menuntut itu tuh lebih ke ustaz, jadi tuh lebih diterangin, lebih mendalam ke itu pelajarannya, jadi di ini juga sama ustaznya. Iya, jadi kalau misalkan di pesantren itu lebih dikaji lagi lebih dalam gitu. Kalau misalkan kita ke
ke kajian-kajian. Mungkin kan kalau di kajian itu cuman kita ketemu seminggu sekali ya kan, tiap-tiap weekend gitu, karena kita bisanya mungkin tiap weekend gitu ya. Kalau misalkan di pesantren itu benar-benar lebih didalemin lagi. Kalaupun ngaji, kalaupun kita memilih untuk sekolah negeri juga terus selalu ngaji, yang ngaji cuman sejam kayak gitu ya, cuman sejam lah ya, paling banter tuh sejam 2 jam gitu. Kalau misalkan di pesantren kan 24 jam kita berada di sana gitu, mondok di sana di asrama 24 jam kita juga belajar di sana, ya nggak sih? Ya sahih. Ya, sohih, sohih. Benar. Oke. Nah, terus nih yang mau karena Bila tanyain juga sama Ade, banyak generasi millennials yang nggak mau masuk pesantren karena mereka tuh berpikiran bahwa di pesantren nanti tuh banyak kekerasan gitu, kayak nanti mungkin dipukulin sama ustadznya atau apa segala macam kayak gitu. Nah, sepengalaman adik nih selama 1 tahun di pesantren, pernah nggak sih ngalamin kekerasan kayak dipukul ustadz terus, atau ya pokoknya ada nggak kekerasan dari pihak asatizah atau mungkin dari pihak teman-teman? Kalau misalnya dari Ustadz sih itu nggak, kecuali bagian kakak kelas yang kayak Keamanan. pengurus kamar, pengurus itulah. Nah kalau misalnya dari dari temen ya pasti ada itu, walaupun itu ujian, tapi kita juga jangan terlalu masuk dalam hati. Iya, jangan Itu terlalu jadi dibawa relax gitu, bawa santai. santuy, kalau kata anak saya bawa santuy ya kan. Ya jadi apa namanya, sebenarnya bukan bukan kayak kekerasan kayak gimana ya, tapi lebih mendidik gitu. Dan itu pun bukan kekerasan yang kayak benci atau dendam sama orang, cuman Bukan. kayak kasih peringatan aja ya nggak sih. Iya. Buat anak-anak yang dablek gitu, kalau dibilanginnya itu susah kayak gitu, benar nggak? Benar. Juga kalau misalnya ini kamar kotor, kadang-kadang istimewa dikumpulin sama mudabir sama pengurus kamarnya, nanti diberi nasihat. Ini kalau misalnya diulang ketiga kali, kalau nggak kedua kali, nah tuh bakalan diberi peringatan, palingan pakai rotan, dipukul. Tapi itu juga sebelum itu minta maaf dulu. Wah, tuh guys, ada adabnya. Jadi karena ini bukan niatnya bukan untuk menyakiti, jadi minta maaf ya karena kamu udah saya peringatkan ini, jadi harus saya tegakkan apa namanya, kebenarannya gitu, kayak gitu. Nah, so kita langsung bahas tentang gimana sih kehidupan di pesantren. Nah, kita bahas dari si Wildan dulu karena dia sekarang yang sedang mengalami masa-masa itu. Nah, nih, jadi kan pasti Wildan dari pagi sampai sore sampai malam bahkan ya, itu banyak banget kegiatannya. Nah, apa aja sih kegiatan di pesantren tuh? Banyak. Kalau misalnya dari bangun tidur tuh yang pertama subuh, ganti baju, kalau ada yang mau mandi terus terus juga Ngantri ya. iya Ya itu yang paling sebel banget, ngantri lama. Jadi kita tuh harus cepet-cepetan, benar. Kalau di pesantren itu kita nggak boleh lelet, karena kalau misalkan kita lelet bakalan telat. Terus yang kedua, kalau mau nyuci terserah nyuci, tuh nyuci pagi-pagi subuh. Nah terus kalau misalnya mau langsung ke masjid, wudhu, Ke masjid ya. sholat tahajud, dan kalau nggak baca Quran sambil nunggu pakai setiap subuh kan ada taklim. Iya, jadi ya biasa lah ya, sholat subuh berjamaah. Abis itu mungkin ada kayak kajian subuh gitu, kayak kultum subuhnya kayak gitu. Nah terus mungkin nanti setelah sholat subuh biasanya tuh ada piket, ya nggak sih Dek? Ada piket. Jadi iya kan? Kamar. Iya, kalau aku setiap pagi atau sore itu ada piketnya. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, jadi itu ada piketnya, entah piket asrama atau piket kamar gitu ya, entah piket kamar. Terus aku ada waktu itu piket musola perempuan, terus ada piket apa namanya, kamar mandi dan segala macam. Kamu kayak gitu juga nggak? Iya ada. Kalau aku bersihin matam, dapur kan gede selingkungan, terus ada juga yang hamam, kamar mandi, terus juga masjid. Iya, jadi kita diajarkan untuk bebenahan guys. Terus abis itu pastinya kita masuk ke kelas tuh. Kalau misalkan aku waktu itu jam 7 udah masuk ke kelas, kamu jam berapa? Itu aja sama.
Jam 7 ya. Ya, kita sama-sama guys jam 7 masuk ke kelas. Jadi jam 7 kita masuk ke kelas, kita belajar. Kalau di aku belajar seperti biasa gitu ya. Ada apa namanya? Ada pelajaran yang umum juga, ada matematika, kayak Ada gitu-gitu. juga yang apa namanya, tambahan kayak pelajaran dari pondok kayak hadis, tafsir, Ya, betul. sama kalau ada tajwid juga. Iya, betul. Ada pelajaran selain ada pelajaran umum, pastinya juga ada pelajaran pesantren. Ada kitab-kitab yang kita pelajarin gitu. Nah, terus siangnya makan siang. Nih, biasanya ini yang paling kalau misalkan aku pesantrennya aku makan siang nggak mesti rebutan. Tapi kalau pesantrennya dia, Udah kayak pantau lomba 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 maraton, apalagi pas hari Kamis, idamnya ini apa, lauknya paling enak, apa ayam. tuh? Yes, bener, ayam nih ya. Kalau teman-teman nanti kalau teman-teman mau tahu nih ya, ayam itu adalah lauk Termahal. termahalnya anak pesantren. Serius, beneran termewah termahalnya anak pesantren. Karena nggak setiap hari kita bisa makan ayam guys, bener nggak sih? Mm. Nggak Paling kan setiap hari. juga itu, kalau di sana juga pondok aku ada tongkol ya, jadi Ya, ada ikan ya. Hmm. Ya, gitu guys. Jadi ikan dan ayam Ayam. adalah menu Termewah. termewah di pesantren. Yang paling sering itu tahu tempe sama sayur. Sama endog. Tahu tempe endog. Kalau misalkan aku ada dulu namanya cipe cipe gehu bala-bala. Cipe gehu bala-bala. Kalau misalkan kalian orang Ciamis atau Tasik pasti tahu nih cipe gehu bala-bala. Ya kan? Nah, tapi nikmat gitu, dinikmatin tuh nikmat banget gitu, karena kita makannya sama-sama kayak gitu. Bersyukur, itu intinya, bersyukur. Oke, setelah itu nih habis makan siang, aku kan biasanya sampai kelas itu jam 2 siang nih deh. Jadi selesai sekolah, ya kita bisa bilang sekolah ya namanya ya. Selesai kelas itu jam 2 siang. Nah, kalau kamu selesai kelas jam berapa? Keluar kelas Iya, keluar dari kelas. pagi. Iya, yang kelas Jam dari 1. jam 1. Jadi jam 1 tuh udah selesai. Ya. Nah, biasanya kalau misalkan udah selesai kelas, aku ada waktu luang buat istirahat. Jadi sampai asar aku istirahatnya. Jadi dari jam 2 sampai asar tuh aku istirahat, entah mau apa, tidur siang ataupun apa kayak gitu. Kalau kamu Sekolah lagi. sekolah Habis lagi. makan siang sekolah lagi. Kan habis selesai kelas nih jam 1. Nah, itu Makan siang, mufradat, biasanya pembagian mufradat, kosakata dalam bahasa. ya berbeda ya, berbeda. Kalau aku kayak pesantren lebih santai gitu ya. Kalau dia lebih padat gitu, pembagian mufrodat atau kata. Kosakata. Nah, terus asar nih. Asar biasanya aku ada masuk kelas lagi. Tapi di luar dari sekolah. Jadi kegiatan asrama lah ya asar. Biasanya tuh kalau aku setiap asar tuh setoran hafalan Quran. Kalau kamu bebas. Olahraga, kalau misalnya ada yang eskul. Kalau ini ada yang nyuci. Berarti asar itu adalah waktu bebasnya kalian ya, seperti itu. Nah, setelah asar menjelang maghrib nih, waktu mandi. Kalau aku biasanya sebelum asar aku udah mandi gitu, karena aku tahu nanti kalau misalkan aku mandi asar pasti bakalan rame. Jadi aku sebelum asar tuh pasti mandi. Pulang sekolah itu aku pasti mandi. Nah, terus biasanya kalau misalkan abis maghrib itu aku ada kelas lagi di asrama. Biasanya kita tuh bahas kitab apa gitu, aku lupa. Nah, kalau kamu apa deh abis maghrib? Kalau aku tuh misalnya jaros ke masjid sore tuh belajar kitab ini. Nah, kalau habis maghrib itu nggak ada sih, ngaji biasa di dalam masjid. Nah, kalau habis sisa baru makan malam, terus sekolah lagi, masuk kelas. Ya sama sih, aku juga abis maghrib tapi aku nggak ada makan malam deh, aku makan cuma sampai sore, batasnya maghrib. Iya, habis ke atas itu malam nggak ada makan lagi gitu. Jadi aku makan sarapan pagi, makan siang, sama makan sore. Nah, biasanya kalau aku abis maghrib itu ya tadi ada belajar tentang kitab kayak gitu sampai abis isya kita sholat jamaah.
habis itu belajar bareng. Biasa aku kayak gitu, belajar bareng. Jadi kan tadi udah sekolah ya, nah di sekolah kan biasanya ada PR atau segala macem. Nah itu biasanya kita belajar bareng tuh di kelas, nggak boleh di asrama belajarnya, jadi harus di kelas gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada pelajaran yang nggak kita ngerti, kita bisa tanya sama kakak kelas kayak gitu. Kalau kamu? Sama kayak gitu juga. Ya sama ya, ya hampir rata-rata di pesantren itu sama. Nah kalau misalkan di pesantren aku nih, sebelum lulus ya, bukan sebelum lulus itu kan kita dapat ijazah ya, udah pasti kan dapat ijazah. Nah kalau aku di pesantren aku waktu di Ciamis itu syarat sebelum mendapatkan ijazah kita harus punya hafalan 3 juz, itu harus banget 3 juz. Kalau kamu? Kalau aku sih nggak ada, tapi nanti disebutin sebelum apa namanya kelulusan. Nanti tuh jadi setiap orang itu yang ini disebutin hafalannya udah berapa semua. Dan kalau pesantren aku tuh nggak harus ada pengabdian, sementara pesantrennya dia ada pengabdian ya deh ya. Ada pengabdian, nanti ditentuin sama Pak Kiai pengabdiannya di mana. Iya tuh, jadi dia di pesantren selama 6 tahun itu untuk benar-benar belajar, dan 1 tahunnya itu untuk pengabdian gitu teman-teman. Pengabdiannya bisa di pesantrennya dia sendiri ataupun di luar wilayah itu kayak gitu, ya nggak sih, bener nggak? Benar. Yes. Kalau sambil pengabdian juga kalau misalnya mau kuliah ada kuliah. Iya betul, ada Universitas Darussalam ya kalau nggak salah ya, ada juga tuh itu di Gontor. Oke, ini yang Nabila mau tanyain. Sebenarnya agak sedih kalau misalkan nanya ini gitu kan. Ya kita tahu ya yang mana kalau misalkan di pesantren itu pasti jauh dari orang tua, pasti jauh banget dari orang tua. Guys, iklan. Jadi gimana? Aku mau nanya nih, gimana Adek menyikapi hal seperti ini gitu, hal jauh dari orang tua? Kalau misalnya itu sih jauh dari orang tua nggak usah terlalu dipikirin ya. Yang pertama terus doain aja kedua orang tuanya. Nah terus apa namanya, kalau misalnya ini doain terus minta ini dimudahkan rezekinya, biar juga kita juga nggak terlalu keingatan mulu. Nah kalau semakin keingatan tuh lama-lama jadi tambah pusing, jadi pelajaran kayak gimana, terus juga bisa gampang sakitan mulu. Yes, betul. Betul apa kata Bunda, karena ya beda lah ya, dia laki-laki dan aku perempuan gitu. Lebih baper istilahnya. Dan aku lebih berasa banget gitu jauh dari orang tua, karena dulu tuh aku apa-apa orang tua kayak gitu. Dan ya benar sih, mudah sakit-sakitan iya gitu, karena aku selama di pesantren itu deh aku sakit-sakitan terus karena kepikiran orang tua gitu. Kayak dan kalau misalkan setiap kita kepikiran orang tua nih pasti akan ada rasa nggak betah, ya nggak sih, bawaannya tuh pengen pulang aja, pengen ketemu orang tua aja ya. Jadi benar kata Wildan, cukup didoain orang tuanya, semoga rezekinya dipermudah sama Allah, diperlancar. Jadi kitanya juga bisa fokus untuk belajar di pesantren kayak gitu. Orang tua fokus untuk nyariin biaya kita di pesantren, kitanya fokus belajar, jangan fokus ke yang lain-lainnya begitu. Nah terus ini aku mau nanya lagi nih, ini yang paling sedih banget sebenarnya, saat kita sakit ya di pesantren, kita jauh dari orang tua, itu rasanya tuh sedih banget ya nggak sih? Saat kita sakit ataupun kita ada masalah sama teman, ada masalah sama kakak kelas dan lain sebagainya, kita sedihnya kenapa? Karena biasanya apapun masalah kita ceritain sama orang tua. Nah di pesantren kita nggak bisa dikit-dikit lapor sama orang tua kayak gitu kan, apalagi kalau misalkan lagi sakit. Nah itu sedih banget gitu. Nah gimana Adek menyikapi hal itu? Nah kalau misalnya lagi itu tapi kalau di pondok aku tuh apa namanya ada mudabir, pengurus kamar. Jadi itu mudabir ini berusaha untuk menyamai dengan orang tua, walaupun
bukan orang tua. Hmm. Jadi tuh berusaha agar dia tuh menjadi duta anggota santri. Iya, bedanya itu guys. Kalau misalkan aku nggak ada mudabirnya. Kalau misalkan sekolahnya apa pesantrennya Wildan itu ada mudabirnya. Jadi mudabir itu pengurus kamar dan pengganti orang tua. Jadi sebisa mungkin mudabir itu benar-benar memposisikan dirinya sebagai orang tua. Jadi biar anak-anak di pesantren tuh betah gitu, nggak apa-apa pengen pulang, nggak apa-apa pengen pulang kayak gitu. Oke. Sebelum ditutup nih, obrolan kita. Sini dong, Dek. Ya. Kamu ada pesan-pesan gak nih buat para teman-teman generasi milenial sekarang? Pesannya banyak. Pesannya banyak. Banyak. Pesannya banyak, es teh manis, nasi goreng. Pesan-pesannya apa nih buat yang langsung ke intinya aja dah. Ya. Kalau misalnya sebelum masuk pondok, kalau ada yang mau masuk pondok tuh kita niatkan yang pertama yang tadi tuh yang udah dibilang. Terus juga kalau misalnya itu tuh harus taat sama kedua orang tua. Nah juga ada dalam hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridha walidi asatullahi fi saqatil walid. Ridhonya Allah terdapat di kedua orang tua dan murkanya Allah terdapat di murkanya kedua orang tua. Makanya jika orang tua memerintahi sesuatu yang itu maka hilang. Jika orang tua itu enggak ridho, maka murkanya Allah itu akan datang. Kenapa murkanya Allah itu? Karena murkanya Allah itu bahaya. Kalau misalnya murkanya ke satu orang, tapi semua yang kena. Iya, betul banget. Kalau misalkan Allah udah murka, bukan kita doang yang kena, tapi semuanya. Kayak negara nih sekarang, entah nih corona ini entah ujian buat kita ataupun murkanya Allah, ya kita nggak tahu ya. Mungkin pemimpin kita di luar sana pada zolim, tapi yang kena ya masyarakat yang nggak tahu apa-apa gitu. Karena ya kalau Allah udah murka, Allah nggak mandang bulu gitu, bahkan dia yang nggak salah ya dikenain juga gitu. Makanya jangan sampai kita memancing murkanya Allah. Betul tidak? Betul. Oke, nih terus kalau misalkan ada dari teman-teman generasi millennials ini nih, teman-teman si guys dari teman-teman semua, kalau misalkan mau masuk pesantren, selain mantepin hati, apalagi yang harus dipersiapkan? Selain memantapkan hati, memohon sama Allah, apalagi yang harus dipersiapkan? Juga kalau di sana tuh kita harus lebih tawadu atau ikhtiram. Ya, lebih tawadu. Tawadu tuh berarti merendahkan hati, bukan merendahkan diri ya guys. Beda antara merendahkan diri dan merendahkan hati. Kalau misalkan merendahkan diri ya berarti diri kita rendah. Tapi kalau misalkan merendahkan hati ya kita berusaha untuk nggak sombong kayak gitu. Kalau ikhtiram tuh apa nih? Ikhtiram tuh rasa hormat kepada kakak kelas, terus guru, ustaz, pak kiai lainnya. Ya. Karena juga kan ulama ada yang berkata ada fawqal ilmi. Jadi tuh adab itu di atas ilmu. Yes, al adabu fawqa ilmi. Adab itu di atas ilmu. Dan ada pepatah yang bilang beradab sebelum berilmu, berilmu sebelum beramal. Jadi urutannya kita harus beradab dulu, lalu kita berilmu, baru kita beramal gitu. Kalau misalkan ilmu tanpa adab ya juga percuma aja, ya nggak sih? Karena orang yang ilmunya tinggi tapi adabnya rendah, itu belum tentu mulia orang itu. Tapi jika orang itu adabnya tinggi, ilmunya rendah, itu adalah orang yang mulia. Guys, jadi kalau kalian mau jadi orang mulia, beradab. Yes, harus perbaiki adab. Setelah itu yang kedua adalah beramal. Jadi kita mengamalkan ilmu yang kita punya, ya. Jadi kita udah beradab, kita udah nerima ilmu, ya kita harus amalin kayak gitu, ya nggak sih? Ya. Karena juga ulama yang berkata mufzat ya al ilmu bila amalin
kasyajarin bila tamalin. Tuh. Nah, jadi tuh ilmu kalau yang diamalin tuh bagaikan pohon yang tak berbuah. Walaupun tuh pohon udah numbuh gede, tapi nggak ada buahnya, sama aja. Ya, Kayak nggak ada manfaat gitu. Jadi iya betul. Jadi nggak kayak ya lo udah numbuh tinggi-tinggi tapi lo nggak bisa memberikan manfaat gitu, buat apa gitu kan ya. Makanya sebelum berilmu marilah kita beradab, dan setelah kita berilmu marilah kita mengamalkan ilmu yang kita punya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu guys. So jadi kita cukupin aja ya Ya. bincang-bincang kita sampai sini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk apa, Dek? subscribe. Yes, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini dan follow Instagram Adek di sini. Nanti aku akan taruh di description box. Oke. Sampai sini aja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.